produksi pertanian menurun, daya beli petani menurun. Kalau Orde Baru pembangunan titik berat sektor ekonomi, perlintasan 1, 2, 3 sampai 5. Ekonomi titik berat sektor pertanian. Selanjutnya pertanian ini produksinya menurun itu sudah bertahun-tahun. Pak Gundala kalau memberikan riset mungkin akan ketemu turunnya drastis, dan setelah turun produksi menurun, daya beli petani menurun. Mau kemana kalau tidak ada yang membela sama sekali? Makanya saya selalu walaupun ada perbedaan dengan Mas Yosi, hari ini ada kesamaan dengan saya, karena yang dibela jelas petani. Selanjutnya waktu 56.000 ton itu saya sampai ngomong sama Pak Joko Nugroho, 46.000 untuk 46.000 hektar, yang 10.000 kita buat ke hutan, maksudnya untuk mencukupi kebutuhan hutan. Ini cukup, tapi kok langka? Ini saya menduga, karena kalau nggak kata-kata menduga nanti saya dilaporkan ke kepolisian pencemaran nama baik. Ini saya menduga, pupuk lari kemana-mana. Ya. Saya bantah sampai saya mau dikeluarkan dari solusi pupuk Jawa Tengah. Pupuk mau diambil alih oleh Bumdes. Lho menek Bumdes itu hubungannya kalau kades meneng, geger meneng. Okol pengecer yang ada itu mau dibunuh. Daripada membunuh Bumdes dan pengecer, lebih mudah membunuh pengecer. Akhirnya nggak terjadi, dan saya dikeluarkan, ditawari, Pak Kenan saya keluarkan dari solusi pupuk Jawa Tengah. Nggak apa-apa, saya masuk juga, siapa yang masukkan, saya dikeluarkan, saya itu saja. Oh barang benar, kalau barang salah praktek seperti ini. Untuk gugat, kalau memang tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik, nanti dia keputusan pengadilan. Tergugat 1, saya rahasiakan, 2, 3, saya sudah di kantor saya. Karena yang terkait dengan pupuk-pupuk ini. Gua sudah gini, pulang. Kemudian SK Bupati tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2022. Alokasi pupuk mendapatkan urea 75%, memang berkurang ya. Kemudian NPK 34% dari RDKK, sehingga tidak semuanya bisa isi. Kemudian bagaimana beda antara nama dengan NIK, itu juga bisa seperti itu, sehingga bisa kosong. Sehingga memang dalam hal ini banyak semua yang terlibat, yaitu baik itu dari dinas, Pempa, dari perdagangan, dari BRI. Jadi ada semuanya, ada siapa yang bertanggung jawab. Ini mestinya kayak juga mestinya ya. Ini harusnya benar di sini sebagai menjelaskan tentang kartu tani. Kemudian untuk kartu tani yang belum ada, belum jadi, itu bisa menggunakan rekomendasi, tidak masalah. Kemudian kartu kembali lagi, kami di sini juga membawa teman, yaitu Kabin Sapras yang membidangi pupuk, yaitu Pak Lili, kemudian Kabin Penyuluhan Pak Selamat. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lebih menunjuk lagi mereka, kami mohon izin mereka yang menjawab. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk membaca situasi kondisi persiapan distribusi pupuk pada MT pertama pada tanggal 20 Oktober yang lalu di Dinas Perdagangan. Memang ketika itu bagaimana kita mengurai dari sebuah permasalahan, sebetulnya ini menjadi dua kondisi yang tidak ideal, yang seharusnya dan senyatanya kan begitu caranya. Seharusnya itu petani cukup, seharusnya itu petani dapat gampang pupuk, petani itu seharusnya dapat panen dengan harga mahal, seharusnya.
Tapi senyatanya ketika kita bicara pupuk, RDKK yang diinput dari teman-teman penyuluh, ya, yang di cross check ke lapangan berdasarkan SPPT didampingi penyuluh menjadi RDKK, ya, ini prosesnya sudah dipastikan benar apa tidak. Ketika itu benar, kemampuan negara mensubsidi mampu untuk mencukupi atau tidak. Tetapi ketika berbicara kita kenyataan yang di lapangan bahwa saat ini masyarakat menjerit karena pupuk tidak ada. Tetapi kalau kita berbicara pupuk, maka kita berbicara, dan juga tadi saya sampaikan bahwa senyatanya dan yang seharusnya. Maka saya sepakat dengan apa yang diusulkan teman kami Mas Darwanto. Saya sudah sepakat dengan Pak Singgih, bagaimana ketika di tingkat lokal ini diatur, mungkin perbu atau perdanya terkait dengan distribusinya harus dilakukan setiap tempat. Setiap pengecer KPL tidak boleh menambahi atau memberikan tambahan yang lain dan itu kita atur. Selama ini kan hanya debat kusir di lapangan. Ketika kita belum kepada aturan, kita tidak menjajah mengolah. Ketika kita berbicara soal petani rugikan atau banyak jagung ini, tadi ada usulan apakah ini dari Perda tahun 2019 tadi perlindungan dan pemberdayaan petani sudah dibeli dan bisa diaktualisasikan untuk melindungi petani atau belum, ini juga menjadi pertanyaan. Terus yang kedua, ketika ada petani rugi karena gagal panen, apakah ini tidak ada yang namanya asuransi yang diusulkan itu kira-kira di daerah mampu apa tidak, formulanya seperti apa? Nah itu yang harus diatur dan diregulasi. Tapi saat ini kan hanya wacana Bapak Ibu. Ya, itu bisa dicatat supaya nanti jawabannya bisa on track. Kuota pupuk untuk Kabupaten Blora tahun 2020 musim tanam 21-22 itu dapat kuota berapa? Masing-masing. Terus yang kedua, sampai dengan akhir September ketersediaan pupuk di gudang-gudang milik produsen dan gudang filial yang disebutkan Pak Kiswoyo tadi kan gudang filial, ya, itu ada berapa? Dari sini nanti kita bisa mengurai. Saya akan bisa mengurai karena kita pasti harus melihatnya itu di pra musim penghujan. Bulan September rasanya terkecuali untuk daerah-daerah tertentu yang irigasi teknisnya dan APD-nya bagus, itu yang membutuhkan pupuk. Pimpinan Nomok maaf lagi ke atas, jadi keluar di lapangan penyediaan pupuk di lini 3 Blora itu ada 4 gudang penyangga. Yang pertama itu gudang Cepu, kapasitasnya 5.000, itu khusus untuk urea. Jadi itu khusus untuk urea 5.000. Dan itu untuk sekarang memang stoknya itu fisiknya itu 2.445. Dan untuk pengiriman yang belum terkirim itu ada sekitar 3.000-an. Saya konfirmasi ke stockholder. Stockholder yang dalam ini yang pengelola itu BGR Bapak. BGR. Jadi semua 4 gudang itu stockholdernya BGR yang mengelola. Nggih, monggo Bapak. Pagi ini kan kalau seandainya ada pengambilan lagi tetap berkurang Pak. Nah, itu kapasitas gudang 5.000 itu Bapak, itu bisa terisi sampai 6.000 dalam arti dia open storage tapi dikasih palet terus ditutup tepat. Itu mengantisipasi kalau seandainya di gudang awen stoknya menipis atau tidak ada, itu dialihkan ke gudang Cepu.
Jadi saya ulangi lagi, di gudang Cepu itu murni Orea dari Pusri, tidak ada pupuk yang lain. Untuk ngawen itu gudang bersama Bapak. Jadi ada Orea, ada Polska. Jadi dibagi dua. Jadi rata-rata di gudang ngawen itu 5 distributor pengambilan untuk areal barat yang alokasinya besar. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya gudang itu keterlambatan dari pengiriman bisa diambilkan dari Cepu. Karena untuk pengiriman Orea itu dari Palembang Bapak, dari Palembang menggunakan kapal. Seperti kemarin ada kejadian cuaca ekstrim di Pantura, itu dermaganya itu banjir, mungkin yang masuk TV itu sempat masuk TV yang tanggul jebol. Nah itu sampai masuk itu dialihkan, kita mengambilnya itu untuk pemenuhannya dari Cilacap Bapak, jadi lebih muter, dan dari Cilacap juga diisi dari Palembang. Jadi menggunakan kapal itu perjalanan kalau lancar 3 hari, 3 hari dengan cuaca baik. Saya lanjut untuk gudang Randu itu memang kapasitasnya 1.400 Pak, tapi khusus Polska. Kalau dulu itu sebelum Kementan nomor 10 tahun 2022, memang untuk Randu, Ngawen, sama Bali itu ada MPK, Polska, ZA. Nah, tapi setelah ada Permentan nomor 10, tinggal 2 jenis Orea dan Polska. Jadi di Ngawen itu di gudang Randu itu khusus untuk Polska. Jadi untuk pemenuhan di gudang untuk pemenuhan gudang itu dia pengambilan dari Gresik. Dan ini saya dapat data, memang untuk stok musiknya itu 6 ton Bapak. Tapi yang menunggu pengiriman belum datang itu ada sekitar 200 ton dari Gresik. Kalau untuk Polska itu dari Gresik Pak, sesuai dengan rayonisasi yang dibagi sama pemerintah ke Pupuk Indonesia. Dalam hal ini turun lagi ke Akbar sesuai dengan wilayah kerjanya. Jadi wilayah kerjanya Orea Pusri itu dari Blora untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Sedangkan kalau Brebes ke sana itu untuk Kujang. Untuk yang ke Jawa Timur itu sebagian dari PKT sama Petro. Yang tadi pagi itu fisiknya 6 ton Pak. Nah 6 ton. Tapi untuk pengiriman yang belum datang itu ada 200 ton yang belum terkirim. Nah untuk masalah stok gudang ini sudah kita laporkan ke pimpinan. Dalam hal ini di bidang logistik dan pengadaan Bapak. Sedangkan untuk gudang Bangli sendiri itu kapasitas 3.500 sama Pak. Itu khusus Polska 15, 10, 12. Itu ada 120 ton. Untuk pemenuhan kebutuhan di akhir tahun Oktober Maret ini untuk MT 1 menyongsong daerah ini sudah sudah jalan MT 1. Jadi di Oktober Maret ini pemenuhan kebutuhan tetap kita prioritaskan Pak. Jadi yang dia itu kan ada level merah, hijau, kuning. Nah, ini kan sudah dibawa sesuai dengan kapasitas gudang, kemampuan daya tampung gudang itu sendiri, dan itu akan tetap diisi sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Blora. Jadi produsen memproduksi sesuai dengan angka yang diajukan dan disetujui
sesuai dengan keuangan negara. Jadi seperti itu Bapak. Cuman sekali lagi saya bilang, jadi untuk Orea itu kan kandungan nitrogennya 46%, dan itu pun rayonisasinya pupuk Sriwijaya Pusri di Palembang. Dengan jarak tempuh itu kalau kapal itu satu kali pengiriman itu sekitar 6.000. Nah itu 6.000 dari curah terus dikantongi Pak. Itu perjalanan itu dengan kondisi cuaca baik itu sekitar 3 hari. Bisa tidak menutup kemungkinan dengan kondisi di akhir tahun seperti ini cuaca jelek itu bisa 4 hari. Jadi untuk kebutuhan di gudang cepu itu stok fisiknya fisiknya itu 2445 itu masih tetap bertambah terus Pak, habis bertambah, jadi tidak sampai habis benar. Jadi setiap dia jadi di logistik itu ada monitoring. Jadi dari stockholder BGR itu melaporkan kondisi setiap sore itu Pak ke logistik untuk ditambah lagi. Jadi tidak seperti kehabisan kayak gitu. Jadi untuk Blora sendiri di gudang khusus untuk Orea itu cepu dan awet. Jadi ada 2. Jadi kalau seandainya di gudang awet itu sudah habis atau tidak mencukupi, jadi bisa diambilkan ke gudang cepu. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Wong-wong, kutol, degil, dan kampungan. Dan aku pikir bahasa-bahasa sudah cukup. Prolognya sudah cukup. Betul. Ya. Untuk lebih memudahkan mengerti bahasa orang kampungan itu, Bung Marta, to the point, harga pupuk bersubsidi di desa Anda berapa harganya? Harga pupuk subsidi yang hidran, Ya, di lapangan hidran, Ya. 250. 150.000. Simpel dan mudah. Orea. Ya, Gini aja Pak. paham bahwa banyak sekali pupuk bersubsidi di lapangan itu dijual di atas HEP. Betul. Yang mana saja selama ini? Banyak liter. Jadi ketika kabel patuh pasti kembali normal. Itu loh maksud saya. Ya kan? Patuh ya berarti kembali normal kan gitu. Kemana aja kalian selama ini? Laporan. Saya bertanya, berapa pengecer yang sudah pada pecah? Ada semuanya. Dan hampir semua pengecer itu menjual pupuk subsidi di atas HEP. Saya tidak. Sampai tidak tahu, tidak mengerti, cuek. Ini benar-benar tidak tahu, atau kami curiga banyak di antara mereka itu malah justru terlibat di dalamnya. Apa-apaan ini? Edukasi dong. Data. Kawan-kawan ini loh, edukasi, didik mereka. Gawe FDKK pasar bomba atau jarak. Ya mungkin ada, tapi beberapa saja. Itu menempelkan harga HET itu di kiosnya masing-masing. Berdayakan mereka, bantu mereka, jangan jadikan mereka itu komoditi. Itu realitasnya. Ya kita paham, realitas itu adalah mata uang para tengkulak, broker, tukang tipu-tipu. Karena apa? Memanfaatkan kebodohan petani. Kebodohan diternakan, dikembangkan, dan berkembang biak, beranak pinak. Kami di sini ini datang bukan hanya mendengarkan khotbah, kalau khotbah di masjid saja. Kami di sini ingin mencari solusi. Solusinya apa? Tindakan apa? Saat kawan-kawan yang terhormat paham dengan kondisi lapangan. Apakah mau membuat edaran bahwa KPR tidak boleh lagi memegang kartu tani? Jangan dong. Kartu tani dari awal buat sampai sekarang kok paspor bodoh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini apa ini? Ngomong kosong buat kami ini. Iya kan? Ini rawan penyalahgunaan wewenang. Ini rawan maladministrasi. Kami di sini butuh solusi. Kan? Apakah jenengan itu sudah tidak paham harga pupuk di luar sana itu sampai menyentuh angka 250.000, 270.000, 280.000? Masa nggak perlu basa-basi kita di sini? Bahkan sampai 300
bahkan sampai 300.000 Satu karung. satu karung. Sudah saatnya kita hancurkan budaya-budaya menyesatkan ini. Ayo kita bergandeng tangan, kawan-kawan Dewan, Dinas Pertanian, KP3, pengecer, distributor. Kemiskinan mereka dulur-dulur petani ini bukan hanya disebabkan oleh hama, tetapi disebabkan oleh sistem tata niaga yang tidak adil. Tidak ada kepada siapa? Petani. Mereka yang selama ini dijadikan komoditi objek. Itu maksud kami. Kami datang ke sini carikan solusi kami. Biar caranya pengecer pupuk bersubsidi orang menjual pupuk yang saat ini. Itu minta kami. Buat edaran buat. Bu Asi, Bu, Silakan. ya Bu, itu benar di lapangan Pak. Menurut saya Bu, kalau panjenengan barian mungkin rata mundur. Nah, cuman yang menjadi permasalahan di saat panjenengan dengan prolognya, teori-teorinya, kita itu disuguhi dininabobokan oleh retorika panjenengan, sengkong metu hasil loko kita juga nggak tahu. Kita datang ke sini pengen mencari solusi, kita datang ke sini pengen setidaknya ada pencerahan ataupun solusi yang nantinya bisa diterima kita. Pertama dari Pak Budala yang terhormat, Pak Budala Pak, saya petani desa Model, Kecamatan Kedungdukan, Kabupaten Blora. Tadi dikatakan bahwa nama Dwi Hartanto Pak, Dwi Hartanto dari Model, Kecamatan Kedungdukan. Kalau tadi dari Pak Darwanto jaminan gagal panen. 2-3 tahun lalu saya pernah berdiskusi dengan teman-teman pertanian Kecamatan Kedungdukan. Ada asuransi yang pada waktu itu digondel sampai beliau Akhil Karim Ahli datang ngecek ada banjir muspro. Saya tanya kepada BPN, Pak ini itu asuransinya kurang. Ono Mas, oke, tak tunggu. MT1, MT kedua tak tanya lagi, ono orang ini asuransi, ono Mas. MT ketiga saya tanya lagi, lakukan yang orang Pak Segara, lakukan sing anu sopo, sing data sopo, bukan bayarannya Mas. Itu satu, PR bagi jenengan Pak. Yang kedua terkait harga jual. Bapak Dewan yang terhormat, Bapak Dinas yang terhormat, petani jangan diperkosa oleh pengulak. Kalau dulu banyak slogan buka nasi gudang, mungkin ini yang sepuh-sepuh ya, saya sering suka orang gitu, basicnya Bang Isman, ada Ranto. Petani itu wong paling manut sak dunia. Besok ada hisab di akhirat, sekali pertama petani. APL yo kuwi ditompo, nyetot yo ora iso, iki Bang Isman nggih, ngurangi timbangan yo ora iso. Jadi hisab yang pertama masuk surga besok itu petani. Hidup petani. Ya. Terus selanjutnya ada nggak sih agak serius banget sih? Saya nanti kalau marah saya keluar. Ya. Slow. Hidup. Slow. Jadi gini, monggo saya undang Pak Yus Komisi B. Kapan diketemukan di Kedungdukan? Awal Kedungdukan sih. Pengecer tak perlu PKB. Tadi yang bilang 150 ya Mas. Kedungdukan nomor 50. Tak pastikan. Nomor 50 dan itu enggak mulai naik. Satu kakak 500. Nah, barang itu bisa keluar kalau tidak dari kios dari mana? Ojek motor yang bawa 4 sama 4 itu saya tahu. Kalau kios tidak tegas untuk warehouse beranakan hutan ini, apakah mungkin bisa keluar? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Jadi makanya Pak Yus kapan hari, ayo kapan Mbak Ronso tak Mbak, kalau perlu dengan Cien tadi yang Maduratna, Blora Selatan, pertama dari Cepu, Duntukan sampai mana-mana tak kanyani. Maksudnya apa? Edukasi kepada
HET sakmene, nek kowe ra duwe kartu tani rasa cukup, ya kan? Nek ojek mun saya nggih oknumnya wis gowo 200. Lah nek kono yo aku yo semisal kula ngomong duit yo Jakarta. Tapi kan saya nggak mau Pak, dolen Pak bagi saya Pak, dolen. Nah makanya saya pengen Pak Yus akhirnya Pak ke Keduluban, Cepung, tak kontrol jenengan. Kita langsung libatkan pengecer semua, kasih edukasi. Panjenengan juga wakil dari kita kasih edukasi bahwa Pak Gundala juga nanti jangan nanti digeruduk. Pasal lebih wah, ya gitu ya. Jadi menyederhanakan dari apa yang bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini, panjenengan sebagai wong tuwek dalam tanda kutip sing disowani, kasihlah formulasi pena, terus harga gabah. Aku pengen jajane, piye to carane bloro iki iso mengumpulkan harga gabah, jagung, komoditi yang paling besar gitu, jagung gabah sama jagung, iso nang bloro dhewe, dimulai dhewe tanpa diperkosakan ulang, iso ora. Kalau bloro dhewe sampe ini, duit piro? Ya ono lah dikumpulkan. Pertanian libatkan. Lu kan bisa daripada satu desa 7 penimbang. Tak kacet-kacet. Pindah dari mana? Aku utang aku ini nyemprot orang duit. Atau bapak kamu dulu kan? Oh gini. Ya kan? Fenomena itu kalau dipangkas oleh pemerintahan kita, iso ora? Iso. Ini pertanyaannya belum orang. Belum orang itu toh sih. Bisa atau tidak dong? Jenengan kowe ahli. Cuma pertanyaannya mau atau tidak tambah gawean itu orang. Hanya itu kalau menurut saya. Terkulak yang dibawa Bapak Terbis. Untuk desa Tanjung, Bakesman, ada dinas satu, konon bagi ini. Pertama susah memang, tapi akan susah bukan berarti nggak bisa kan Pak? Itu PR ya, ini dari bawah. Petani di tempat saya udah mendukung belum bisa lebih 100. Loh, benar? Bagaimana menurut saya? Lalu sih, ditimbang saya kiri mau telur. Wah, itu mendung ya? Masuk ke lorong. Oh, kan beri 100 rupiah kali 9 ton. Berapa? 9 juta. Uang saya itu kalkulator perusahaan ya. Segitu. Ya kan? Jadi tolonglah Pak. Mau saya kudu Intel itu dari Bapak mau jawabannya? Nggak ada. Dari gudang rakyat, apakah memberi kewajiban untuk mengecer? Pengecer ini dikasih kewajiban untuk menjual, untuk mencuci. Ada nggak? Dari distributor atau dari KPK juga? Ada nggak? Pupuk organik Pak yang penting Pak. Atau dari distributor atau ada distributor itu ya, karena di KPK kan ambilnya dari distributor ya. Apakah itu harus diharuskan membeli pupuk non subsidi? Sebetulnya tidak ada Pak. Kalau kita sebagai distributor itu ada penebusan itu memang ada untuk menyiapkan bahwa ada kekurangan. Jadi kita sebagai distributor tidak suruh memaksakan, tidak pernah memaksakan. Tapi kalau kurang, misalnya petani ini kurang, karena jatahnya kan tadi hanya 70 Bukan masalah kurang, itu kewajiban atau tidak gitu ya. Tidak, tadi kan harus punya persiapan bahwa bila mana ada kekurangan yang mau membeli. Kalau kita ya apa gitu. Di lapangan itu Kan kalau kadang-kadang memang kurang ya, monggo nek enggak ya, enggak beli ya enggak apa-apa gitu Mas. Setahu saya seperti itu. ya setahu Bapak, setahu saya Pak. Loh, iya, karena setiap bulan Bapak Yunus saya itu tetap Mas, itu suka Pak KPK untuk menebus pupuk non subsidi. Nah, saya kira cukup bagi Pak. Nah, jadi kayak Mas Bayu, bukan berarti dengan bisa menjustis kayak selalu apa yang disampaikan bagi Pak.
Yang Karena BIPen bukan distributor di areal wilayah panjenengan. Bisa saja setiap daerah itu kesalahan personal menjadi pemicu. Jadi secara aturan yang kita bahas di sini. Lalu Mas Bayu, bukannya saya menggaris Pak, gini loh Pak, saya kan cuma penekanan saja. Itu diwajibkan atau enggak untuk pengecer itu wajib harus menjual ini deh. Berarti jawabannya tidak. Berarti jawabannya tidak. Berarti selesai ya. Terima kasih. Terima kasih. Diusahakan dibicarakan di sana. Kuota tetap, tapi harganya naiklah sedikit. Karena dengan adanya kekurangan kuota seperti itu dimanfaatkan pasar, Pak. Itu yang terjadi seperti itu. Tolonglah itu diusulkan di sana itu. Fakta di lapangan seperti itu. Kalau ada kekurangan, itu sudah menjadi hukum lah, hukum pasar lah. Pasti dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua seperti ini. Fakta di lapangan juga, saya belum pernah satupun ada KPR, apa itu istilahnya, ya KPR yang lengkap itu, yang menjual harga. Satu itu saya belum pernah menemui. Itu, maaf Pak Budala, saya juga ke KPR jenengan. Itu melakukan laporan online, harus sesuai dengan stok. Kemudian untuk transaksi itu harus dibuat clipping dan kertas yang apa itu untuk gesek itu Pak, itu kita beli sendiri Pak. Tidak ada yang menyediakan. Bagaimana kalau ini ada sebuah toleransi sehingga ada seragamisasi tentang harga di kabupaten. Kalau memang nanti masih terjadi harga itu melambung tinggi, identifikasi KPL-KPL mana yang melakukan pelambungan harga yang melebihi kesepakatan ini. Langsung karena kewenangan untuk memberhentikan ini adalah distributor. Jadi tolong ini kita diberikan toleransi Pak. 5.000 apa 7.500 sehingga kita juga tidak keberatan soal tentang biaya administrasi dan sebagainya. Kalau tadi disampaikan sama Mas Iksan, tidak ada yang menjual HIT di Kabupaten Blora KPL. Kemungkinan ada seperti itu. Memang mungkin nggak ada ya, karena yang saya pupuk datang ya, itu kita harus kasih rokok ke tenaga bongkar. Ada uang bongkar yang kita harus tanggung Pak. Kemudian terkadang yang sewu dari sopir sendiri terkadang minta nambah dengan jalan yang jauh seperti tempatnya Pak Yuyus yang jauh nan sana. Itu kan jalannya luar biasa ya. Itu kemungkinan juga saya yakin di tempatnya Pak Yuyus juga tidak akan HIT kok. Saya yakin. Nah ini bagaimana kalau kita ada semacam toleransi harga kepada itu setiap bulan itu kita buat itu jilid 5 itu untuk 1 bulan laporan dan itu semua ditanggung oleh KPL. Bisa langsung tanya sama distributor. Jadi pelaporannya seperti itu. Kalau itu nanti tidak dilaporkan seperti itu, nanti dari pihak PI sendiri tidak bisa klaimkan uang yang subsidi untuk pupuk itu. Bung Ali Muntohar, Ya, pengambilan dari gudang pengecer mau lewat perorangan atau kelompok tani. Urusan angkut tulisan apa-apa, iya. Mungkin selama ini kita hanya dengar rumor, isu. Tapi hari ini kita mendengar bahwa KPL pun menjerit dengan biaya-biaya bawah tanah ini tadi itu. Ya. Terima kasih untuk Tuhan. Semoga distributor mendengarkan urusan 200.000, 300.000 yang sayur-sayur rumor itu, gitu ya. Itu harusnya itu tidak ada, tapi ya rumor ya, saya nggak tahu itu benar atau tidak. KPL dikembali 200.000, 300.000 dan sebagainya. Ada belum? Ya, ada toh? Ya kan? Nah, mungkin ada distributor di sini bisa menjelaskan itu uang digunakan untuk apa? Tahunan petani ini adalah pengambilan dari gudang. Jangan bebani petani ini dengan urusan kuliah
Urusan petani adalah pengambilan pupuk dari mana? Dari gudang pengecer, baik melalui kelompok ataupun melalui perorangan, itu saja. Nek Bung Iksan iku wis legowo dinekno 5.000 ora apa-apa, jangankan 5.000, nek pupuk iso ora sakit kok tuku. Nek masalah itu wis larang ora enek. Iku masalah. Jadi sekarang sepertinya dulur-dulur yang ada di depan para pemangku kebijakan sudah mendengar apa yang menjadi keinginan kami secara faktual di lapangan. Sekarang adalah tindakan manifestasi dari pikiran. Jadi ke depan kami ini mulai dari sekarang bertindak, action lah. Apa yang kita lakukan, lakukan. Perlu dipahami adalah kami kesini benar-benar ingin mencari solusi. Kami ini hanya perwakilan. Gerakan kami adalah gerakan yang berbasis. Gerakan yang tidak membasis itu hanya gerakan elitis. Gerakan elitis itu sudah dipatahkan. Kalau kami hari ini dan ke depan kami kasih jeda waktu misal 1 bulan, tidak ada tidak lanjut, mungkin ribuan petani akan datang ke sini. Mudah buat kami menggerakkan ribuan petani itu. Karena apa? Kita selalu ngasih edukasi di lapangan. Berdayakan petani-petani itu. Itu benar. Mungkin hanya kami yang di selatan. Kalau aksi itu bisa ribuan petani. Kami bukan alasan-alasan yang dalam tanda kutip anfaedah itu. Enggak. Kami gerakan. Dan buat kami gerakan harus berbasis. Gerakan yang berbasis elitis dan mudah dipatahkan. Sekarang waktunya buat anda semua untuk menyikapi ini dan kalau berikan solusi. Terima kasih. Saya ingin bersepakat dulu bahwa ini adalah forum berdiskusi, bukan forum audiensi. Seperti yang disampaikan Pak Gundala, kalah pinter, kalah pandai katanya dengan panjenengan. Itu salah. Ini forum diskusi aja Pak. Kalau forum audiensi kita dicecar pertanyaan mati Pak kita di depan ini. Jujur ini. Kita bingung. Karena masalah pertanian itu sesuatu yang kompleks dan sangat kompleks sekali. Saya bisa bilang begini, yang ada di sini belum tentu petani semua yang mengatakan perwakilan petani. Eksi itu nggak nanam apa-apa, dia cuma nanam anak di sana sini. Saya ini juga real petani Bapak Ibu. Saya tahu betul masalah pertanian. Pembahasan itu adalah kami sudah tidak diperbolehkan lagi KPL menjual pupuk di luar HET. Kemudian tadi disampaikan terkait dengan indil-indilan, itu nuwun sewu, kita sudah berupaya, sudah mencoba melarang bahwa indil-indilan sudah tidak diperbolehkan lagi. Yang ketiga, percepatan akselerasi distribusi dari produsen distributor kepada kelompok pengecer. Ini tuh beberapa agenda yang perlu kita sepakati pada sore hari ini. Ya Pak, boleh tahu Pak diskusi ini ya terkait pupuk saat ini di pasaran harga berapa sih Pak per kilonya? Bervariasi tadi dari laporan dari teman-teman petani dari gabungan kelompok tani hutan Indonesia di Kedung Tuban tadi 150, ada yang 240 tadi. Kemudian tadi di wilayah Sambong karena 180 atau berapa tadi 200.000. Dan ini menjadi masukan bagi kami untuk segera take action bahwa KPS kami himbau tidak menjual pupuk di luar HET. Kalau sesuai HET pemerintah berapa Pak per kilonya harusnya? Per kilonya 2.500 saya kurang anu ya. Kalau udah salah 112.500 per sak. Untuk yang pupuk indil-indilnya gimana Pak? Pupuk indil? Mengajukan dasarnya tidak. Jika masih ada di lapangan terjadi penjualan atau masih ada indil-indil dan lain sebagainya, konsekuensinya seperti apa? Apalagi kami kita berikan SP biasanya. Itu nanti di teknis di dinas ya. Untuk RDKK-nya di pertanian, jalur distribusinya nanti di Depok. Kita juga pernah melakukan itu. Kita berikan SP 1. Kemudian kita juga kita tadi juga mohon bantuan. Tidak hanya kita selaku pemerintah saja yang membina kepada PKL, tapi mulai dari produsen, distributor juga ikut kami minta untuk membina KPL supaya KPL ini paling bawah dan bersinggungan dengan masyarakat ini tidak seperti tadi menaikkan harga seenaknya. Dari jumlah desa dan kelurahan kita berapa? Satu penyuluh menangani 4 desa.
Masih ditambah di penyuluh kita, di BPP, di Balai Penyuluh, itu tidak ada tim administrasi. Blora ini jangankan mengatasi masalah distribusi pupuk. Tentang RDKK, urusan data saja dari 2009 sampai saat ini belum terselesaikan. Menurut jenengan Dinas Pertanian sudah cukup terbuka belum Pak terkait masalah data? Masalahnya sudah terbuka, tapi petani kita juga belum siap menyongsong RDKK dan RDKK. Belum ditambah ke arah kartu tani. Pak, kira-kira bulan depan harga pupuk udah bisa stabil sesuai HET atau ini Pak? Belum Tergantung. Ini ada fenomena yang menarik. Labelnya pupuk bersubsidi, tapi keluar bukan dari kios KPL. Yang dibawa oleh orang dari luar masuk Blora. Itu bisa dibilang pelanggaran, tapi juga bisa menguntungkan petani kita. Pak, pernah juga saya bikin berita ya Pak terkait agen pupuk itu salah satu keluarga anggota DPR sendiri Pak itu jualan pupuk di atas kait itu bagaimana Pak? Kalau itu kan kaitan personal, silakan dilaporkan saja. Kalau memang itu terjadi. Oke, bisa memastikan harga pupuk ke depan sesuai HET berapa bulan lagi Pak? Itu juga tergantung kepada teman-teman KPL. Dan nanti dari dinas tadi yang sudah dipastikan besok tidak ada yang menjual pupuk di atas HET di luar skala wajar. Petani kita itu bisa menerima misalnya kalau kenaikan dari HET itu misalnya 5.000 per karung pasti bisa menerima. Tapi ini yang terjadi kan di atas 50.000 per karung. Ada toleransinya berarti ya Pak ya? Sebetulnya tidak ada. Tapi